Halo teman-teman PMI sahabat mandiri yang berada di Malaysia, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan dimanapun sahabat mandiri berada. Saya Cak Lontong, ayo rame-rame hadir di acara pembukaan Mandiri Sahabatku secara virtual melalui aplikasi Zoom. Teman-teman bisa tahu rangkaian acara Mandiri Sahabatku sampai tahun 2023. Bisa belajar ngatur duit dan juga bisa dapat banyak hadiah sambil ketawa bareng Cak Lontong. Catat ya, Mandiri Sahabatku. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam lempar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alia Channel. Kali ini Mandiri Sahabatku mengundang bintang tamu komedian Cak Lontong dan Cak Akbar Kobar. Baiklah sahabat semuanya, mari kita simak bersama pesan apa yang akan disampaikan. Semoga bisa menghibur dan menginspirasi sahabat semuanya. Sedikit demi sedikit lama-lama tinggal sedikit. Nyampe ke target. Oke, terima kasih sedikit lama-lama. Bapak ya ditepuk tangani, kayaknya omongannya ada isinya padahal kosong semuanya. Kayaknya bahasanya tertata rapi padahal kosongnya. Justru ini itu menyesuaikan dengan kultur kita. Walaupun teman-teman migran ini di luar negeri, tapi tetap kultur kita, bahasa tetap dibawa kemanapun. Kalau ke luar negeri ya. Oh, bangsa kita ini dulu kalau sekolah, kalau kita ingat-ingat di pelajaran apa yang paling ditunggu yang bikin semua murid senang? Olahraga. Bukan, ada yang suka. Enggak kayak itu tuh apa? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ada yang suka, ada yang enggak. Apa tuh? Pelajaran kosong. Tuh kan, ini teman-teman migran pasti kalau dulu sekolah pelajaran kosong pasti seneng kan? Iya. Nah, makanya saya ikut. Itu kultur apa yang saya sampaikan kan kosong. Iya. Nah, itu ditunggu dan bikin bahagia. Kalau saya ada isinya, nanti akhirnya malah teman sahabat-sahabat kita pada ngantuk. Ibu-ibu di lingkungan ya nanti mungkin bisa dimulai dari usaha kalau teman-teman datang ke Indonesia. Mulai lingkungan RT, grup-grup WhatsApp, istri saya pasangkan, istri saya kue jual apa itu paling. Istri saya itu masak, dan yang paling penting itu kreativitas. Karena kalau masak, jual makanan itu mungkin kan sama dengan yang lain. Iya. Dibutuhkan kreativitas. Nah, istri saya itu orangnya apa ya? Kreatif. Bikin kue-kue yang mulai dipasarkan. Dijual gitu. Waduh. Kue apa tradisional? Pernah makan dalimu. Dalimu apa? Nah, ini ciptaan istri saya. Oh, ini mau dipasarkan. Apa Jadi, itu? ketan, bahan dasarnya itu dari Ini orang di seluruh dunia ini nggak ada yang tahu, Pak. Belum pernah. Nanti kalau pulang ke Indonesia, datang ke rumah saya. Bahannya apa? Banyak ketan. Jadi ketan di apa? Direbus ya, pokoknya ketan. Itu terus dilapisi ketan. Ya, dilapisi ketan. Dikasih topping ketan. Ketan terus? Itu kalau dimakan pakai ketan, ketannya berasa banget. Itu ketan. Ini berarti ketan. Itu dalimu. Itu berarti ketan. Beda. Ya sama jual ketan. Ini lebih Emang laku. lebih ribet ini. Ketan loh. Emang laku jual itu. Aduh, kamu tuh menyepelekan. Ini tetangga di RT saya tuh setiap ketemu istri saya selalu pesen. Pesen itu. Belum. Pesen, mesti pesen ke istri saya. Pesen apa? Bu, lain kali jangan jualan itu. Semua pesen gitu. Mungkin yang akan dialami teman-teman ya, ini yang dari berbagai daerah yang mungkin nanti datang ke Indonesia punya usaha, kelihatan ke apa usaha yang ingin dirintis ya. Mungkin takut gini, oh buka ini yang ya sudah banyak yang buka. Misal nih, ntar tiba-tiba pengen buka laundry gitu ya. Oh di sana udah ada laundry. Pengen usaha jahit. Oh di sana udah ada yang jahit. Takut Pak. Nih, jangan pernah takut untuk memulai usaha. Ya. Karena mau cari usaha yang benar-benar baru itu memang susah. Jadi jangan pernah tahu, yang penting strateginya tepat. Gimana? Jadi kalau misalnya tadi laundry gitu ya. Nah, kalau mau laundry, buka laundry, kayaknya nih contoh, saya juga punya usaha laundry. Laundry di daerah banyak laundry juga. Saya di Jakarta kan tinggal di Kemayoran. Iya. Itu di satu jalan depan rumah gang itu yang buka laundry aja ada 7 kan. Tapi saya nggak takut, yang penting gimana caranya strategi. Jadi kita punya strategi berupa timing. Timing gimana? Timingnya itu harus tepat. Jadi saya ada tips begini ya, kalau usaha kita sama, jangan pernah takut bersaing, tapi kita punya strategi timing yang tepat. Jadi saya tutup saat laundry lain buka.
Nah, saya buka saat laundry line tutup. Ini timingnya itu Mengatasi persaingan banyak. Iya, saya tutup saat laundry buka itu mengurangi kompetitor. Kompetitor. Jadi pesaing berkurang. Jadi itu timingnya ya kira-kira jam 10, 9, 10 pagi lah. Ya. Ya 9, jam 10 saya jalan-jalan. Kalau ada laundry buka, saya tutup. Ya jalan lagi ada laundry line buka, saya tutup. Jadi saya tutup saat laundry line buka. Dan terus kalau kompetitor langsung berkurang karena yang buka tinggal laundry saya. Kalau meningkatkan pendapatan keuntungan, saya buka saat laundry line tutup. Itu timingnya kira-kira jam 1 malam. Saya jalan-jalan ada laundry dulu, saya buka. Pakai linggis, pakai linggis. Bisa dapat mesin cuci, dapat setrika, dapat AC gitu. Terus pendapatan meningkat. Jadi timing, dunia timing. Karena kalau timingnya nggak tepat, diajar masa kita. timing Tresno jalan cokok Gitu. Nah Bapak, tapi kayaknya memang tips-tipsnya kayaknya ada manfaatnya, padahal nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Tips Bapak, tapi benar timing ya. Timing terus bagaimana gini Pak. Satu terakhir ini. Dalam sebuah bisnis mungkin usaha yang akan dirintis oleh teman-teman dalam usaha kecil mandiri dan lain sebagainya, takut nggak laku. Jualan itu susah. Nah, menjual itu susah, akhirnya ketakutan. Nah, untuk mengatasi motivasi bagaimana bisa menjual itu kan? Nih, kalau takut jualan nggak laku juga itu udah kuno ya, nggak perlu takut. Karena yang penting jualan itu justru bukan hanya jualannya, tapi kita tanamkan jangan sampai terjual, jangan sampai terjual. Mohon maaf, ini Pak Ahmad Ghazali, Pak itu. Ini tips baru nih, Pak Ahmad Ghazali itu belum tahu tips. Oke, ini ada yang menarik teman-teman. Jadi kalau Anda ingin menjual sesuatu, jangan punya motivasi jual biasa, harus laku, harus terjual. Biasa. Diawali dengan jangan sampai terjual, jangan sampai terjual. Nah ini gimana nih, menarik nih. Gimana? Tapi tadi yang disampaikan Pak Ahmad Ghazali ada kesamaan, mindsetnya. Yang kita ciptakan tuh mindsetnya kita arahkan dan fokus itu mindset. Gimana? Jadi kalau saya waktu dia contohnya waktu kalau sales cuma pikiran jualan harus laku, konvensional susah berhasil. Justru ketika saya berpikir jangan sampai terjual, jangan sampai di awal itu awalnya. Jadi sebelum berangkat kerja, dia duduk di ruang tamu, saya perhatikan ya. TV, kulkas, di rumah sepeda motor, ya bisa tanamkan dalam pikiran saya ini jangan sampai terjual. Karena kalau saya sampai nggak bisa jualan, itu kulkas TV di rumah pasti terjual untuk dia. Jadi jangan sampai terjual, jangan sampai terjual. Mindsetnya jadi Bapak Ibu. Jadi ini gini, sumbernya gini ya. Kita itu jangan kreatif menunggu kita kepepet. Jadi kondisi kepepet itu bisa kita ciptakan. Kita ciptakan seolah-olah kita itu kepepet padahal enggak. Kalau kita nunggu benar-benar kepepet, nah kadang-kadang kita bangkitnya susah malah bangkrut. Tapi kalau kita ciptakan kepepet, nah kita jadi lebih kreatif. Pelan-pelan lah ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Jadi bukit. Wah, ini konvensional. Gimana? Kan kita ada target sedikit lama-lama jadi bukit. Sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Jadi gini ya, kalau kita punya target di sini seperti tadi disampaikan Pak Ahmad Ghazali, target itu ditulis jelas kapan. Jadi saya ucapkan terima kasih Bank Indonesia karena mengeluarkan masih gambar pahlawan. Tapi harus dikelola wanita itu bagus. Bagusnya harus dikelola wanita. Harus, karena wanita itu menurut saya uang pendapatan saya kalau tidak saya serahkan ke wanita, itu ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Nah, yang bahaya. Itu yang harus dipahami ya. Dijaga, belajar, kasih belajar. Saya itu hampir tiap hari sejak menikah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Sejak menikah, saya itu hampir tiap hari kasih uang sama. Wah, saya udah 27 tahun menikah. Suami zaman ini. Dan hampir tiap hari saya kasih uang. Jadi menikah ya, 27 tahun yang menikah. Besoknya saya kasih uang, hampir, ya kan? Besoknya lagi yang kasih uang sama istri, hampir tiap hari. Belum pernah kesampaian sampai sekarang. hampir tiap hari. Jadi itu namanya pelit Pak. Bukan pelit kan saya. Kalau masa pandemi kayak kemarin kan uang tunai itu kan bahaya, bisa menyebarkan virus, media penyebaran. Makanya saya pakai sistem cashless. Oh cashless. Jadi kalau istri minta cash, jangan les. Itu pelit. Nah, di samping itu kita banyak belajar bagaimana mengelola keuangan. Karena sekarang ini Pak, yang penting dalam mengelola keuangan itu sebenarnya simpelnya dasarnya ya sebelum berkembang yang banyak, jangan boros.
Udah itu dulu lah. Itu dulu, jangan boros. Jangan Itu. boros. Nanti baru dibagi-bagi pos lainnya. Kalau kan Makanya belanja tadinya- sekarang nggak dapat loh Pak. Istri saya dulu memang bisa irit ya, Iya. efisien, tapi sekarang saya pikir kayaknya agak boros. Gimana? Dulu itu ya, saya kasih belanja paling 75.000 itu udah dapat yang namanya beras, minyak goreng, Gula. kecap, gula, kopi, udah Buat sebulan udah cukup. wah, itu 75.000 udah dapat. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena di kata istri saya ya, Iya. karena di supermarket, minimarket kan sudah dipasang CCTV. Dulu sebelum ada CCTV masih bisa dapat banyak, sekarang udah nggak bisa. Ya Pak. Ya. Tapi kan, Oke lah. tapi kan sekarang ya namanya usaha itu Iya. bisa dilakukan dari rumah. Makanya kalau di rumah aja pasang wifi Oh iya. untuk membantu bisnis online. Wifi ya. Oh, wifi di rumah saya tuh kencang. Kencang. Coba baru login, udah apa? Login log off, kencang banget. Saking kenceng. Saking kenceng. Bapak malu diketawain teman-teman semua yang ada di luar negeri semuanya lupa ya. Tuh ketawa orang seneng, saking cepetnya ya. Kalau nanti ke Indonesia mampir ke rumah saya, Oh iya. main internet di rumah saya. Nah, kembali lagi ke bagaimana tadi bisnis itu Pak ya kan, persaingan. Jangan takut dengan persaingan ya. Jangan takut dengan persaingan. Dalam bisnis itu persaingan adalah hal yang biasa. Tapi yang paling penting adalah kita Jika bermanfaat bagi usaha dan bisnis Anda, Nah. ya kan? Sekarang aja ya pembayaran apa-apa, gratis Pak. Benar. Dulu kan Harus cash, cash. pembalian susah. Sekarang cukup gini aja dia bayar itu. Kalau di mana nih? Mohon maaf, ini jangan jorok. Kenapa? Ini teman-teman migran denger semua loh ini. Mohon maaf, belanja apa? Ya tip. Nah, kasih jet lah, jangan disambung. Udah belanja pakai titit. Maksudnya Pak, sekarang teknologi canggih, cukup di scan gitu kan bunyi. Ya, tapi bunyinya Ya bunyinya gitu. ya, tapi nggak disambung. Gitu. Kalau bisa belanja pakai titit, saya bisa belanja banyak. Ada kembalian lagi. Ya, tapi memang itu ya. Sekarang kecanggihan manfaatkan gitu apa-apa. Tapi Apa-apa di handphone. belanja pakai handphone itu saya yang mempelopori dulu. Sebelum handphone canggih seperti Kenapa? sekarang, sebelum smartphone saya udah belanja pakai handphone. Ah, Saya bayar tagihan pakai handphone. weh. Dulu gitu. Dulu. Jadi kalau saya mau belanja udah dikumpulin, Iya. di kasir saya keluarkan handphone gini. Nih, dari berapa? Nah, baru kalau Itu cocok namanya harga. nggak bagus itu. Yang penting belanja pakai handphone. Nah, intinya sekarang itu selain manfaatkan yang namanya teknologi, kan Bapak ngelola seperti Pak Gozali tadi, ngelola keuangan ada Oh. sama istri, gimana pembagiannya? Ini mohon maaf ya, saya itu orang yang taat pada aturan, taat pada hukum. Bahkan dalam keluarga, pembagian uang pun itu saya mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Gimana? Ya, aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kan suami istri nih. Jadi ini suami istri. Nah. Jadi uang Ya, yang dikeluarkan Bank Indonesia, uang gambar pahlawan laki-laki untuk laki-laki, ya. uang gambar pahlawan wanita untuk istri. Pak, wanita kebagian dikit Pak. Jadi istri saya Wanita cuma kebagian uang 5.000. Nah, Sisipi lebih dengan selling, bermanfaat. Gitu. Jualannya juga dengan memanfaatkan handphone. istri saya apalagi selama masa pandemi kemarin kan nggak bisa jualan langsung Ya. ketemu orang, nggak bisa, jadi jualannya online lewat handphone. Oh, online at handphone. Begitu hari pertama jual online lewat, malamnya udah ngitung duit. Untung banyak. Lu, saya lihat, ih, lumayan. Iya, terus. Nengan lah, berarti ini besok lumayan nih. Saya tunggu. Itu nih kok hitung duit. Kan penasaran. Kemarin kayaknya laku kok, hari ini enggak. Kemarin yang laku handphonenya Pak. Jualan online lewat handphone. Malah yang pertama kali laku handphonenya. Gak bisa jualan lagi dong. Tapi akhirnya tetap saya belikan handphone Oh, baru. oke. Tapi Nah. saya kan, Belum baru tapi saya kan. tapi dia baru belinya. Ya tapi kan saya. Ya tapi kan baru. Tapi karena gini ya, sekarang itu semua serba digital, manfaatkan digital. Benar sekali. Orang yang sekarang itu ngecek apa, bangun tidur aja deh. Itu yang sekarang ya bawa nyari handphone, gitu. Nah ini mohon maaf nih teman-teman migran yang di mana-mana berada ini jangan disamakan dengan Itu sudah kebiasaan orang Indonesia sekarang. kebiasaan mungkin, tapi itu menunjukkan karakter. Kalau teman-teman kita saya yakin nggak akan seperti Mas Akbar. Bangun tidur ini ya, dua orangnya beda kualitas.
Ini ingin saya sampaikan ke teman-teman ya, ini tolong diperhatikan. Mas Akbar pertama kali bangun tidur yang dicari handphone. Bukan cari, tapi ya refleks gitu. Ya, Itu namanya mencari, saking seringnya jadi refleks. Tetap aja mencari. Itu contoh yang kita. Saya apalagi udah berkeluarga punya anak, saya bangun tidur. Apakah yang saya cari? Baiklah sahabat semuanya, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga Anda semuanya terhibur dan terinspirasi. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.